pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Feby Anggraini dengan nomor induk mahasiswa IK 2019-019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi. Pertanyaan pertama, jelaskan pemahaman Anda mengenai teori fungsionalisme secara umum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan menjelaskan teori fungsionalisme itu secara umum. Adalah teori filsafat yang menganggap fenomena mental dalam kesatuan dinamis sebagai suatu sistem dari fungsi untuk pemuasan kebutuhan yang bersifat biologis. Fungsionalisme adalah sebuah pemikiran yang tidak menolak substansi imaterial. Akhirnya semua substansi bersifat material. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan bagian-bagian tersebut tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme, ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Jadi, menurut saya, teori fungsionalisme adalah teori yang menekankan bahwa unsur-unsur di dalam masyarakat atau kebudayaan saling bergantungan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi kesatuan yang berfungsi. Dan pada hakikatnya, masyarakat tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, di mana di dalamnya masyarakat terdapat berbagai bagian-bagian sistem-sistem yang mendukung satu dengan yang lainnya. Dan jika sistem-sistem itu berubah, maka terdapat gesekan-gesekan di dalam masyarakat itu sendiri. Pertanyaan kedua, jelaskan pemahaman Anda mengenai fakta sosial menurut Emile Durkheim. Fakta sosial menurut Emile Durkheim menurut pemahaman saya adalah alasan mengapa orang-orang dalam masyarakat tampaknya melakukan hal dasar yang sama, seperti di mana mereka tinggal, apa yang mereka makan, dan bagaimana cara mereka berinteraksi. Atau bisa dikatakan, fakta sosial menurut Emile Durkheim adalah hal-hal yang terjadi secara realistis dan dapat diamati. Contohnya seperti perkawinan. Fakta sosial yang ada di masyarakat adalah terjadinya poligami dan kawin cerai. Dan contoh berikutnya itu seperti bahasa. Penggunaan bahasa yang sama di daerah yang sama. Dan agama. Agama mempengaruhi suatu daerah. Contohnya di Indonesia terdapat agama Islam yang menjadi mayoritas dan agama-agama lain yang menjadi minoritas. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan contoh konkret fakta sosial menurut Emile Durkheim. Contoh bisa diambil dari sistem yang ada di lembaga agama atau masyarakat umum. Di sini saya akan mengambil contoh yang ada di masyarakat umum. Kita mengetahui di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, dan Indonesia dimayoritaskan agama Islam atau Muslim. Dan agama-agama yang lain seperti Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu adalah kaum minoritas. Tetapi di dalam perbedaan yang ada di situ, kita hendaknya mempunyai rasa toleransi dan saling hormat-menghormati antar umat beragama dengan yang lainnya. Contohnya itu seperti kita mengetahui sekarang adalah bulan Ramadan, di mana saudara-saudara kita yang muslim melakukan ibadah puasa. Kita sebagai orang non-muslim menghormati mereka dengan caranya tidak makan sembarangan, contohnya tidak makan di luar rumah, tidak mengganggu proses ibadah mereka. Itu contohnya. Contohnya kita menghormati mereka waktu azan, kita tidak melakukan keributan-keributan yang mengganggu proses ibadat mereka. Dan pada hari Minggu kita sebagai non-muslim melakukan ibadat dan kita dihormati mereka dengan mereka tidak mengganggu kita. Begitu. Itu adalah contoh konkret menurut saya. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih.